Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji serta syukur hanyalah milik Allah, Tuhan sekalian alam, yang telah banyak memberikan kepada kita nikmat serta hidayahnya sehingga kita dapat bertemu kembali dipertemukan melalui forum yang insya Allah penuh akan keberkahan. Selawat serta salam mari senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita semua, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu seluruh partisipan Golden Habit Forum yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada hari ini kita sudah memasuki episode yang ke-58 dan insya Allah pada kesempatan kali ini Ustadz kita semua, guru kita, Ustadz Agus Sukaca akan membawakan topik rancang bangun dan roadmap kehidupan dalam sholat, yang mudah-mudahan dengan topik ini kita bisa memberi mempush ibadah kita di akhir-akhir bulan Ramadan. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita buka kajian Golden Habit Forum pada pagi hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilakan Ustadz Agus Sukaca untuk memaparkan materi. Kepada Ustadz Agus, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, segenap partisipan Golden Habit Forum, rahimakumullah, yang telah hadir di media Zoom ini, mulai dari Papua, ada Prof. Partino dan Ustadz Kamaluddin. Dari Sulawesi ada Ustadz Laudia Khalifah, ada Ustadz Abdul Manang, ada Ketua PWA itu Marlina. Dari Kalimantan ya cukup banyak, Ketua PWA Kaltim hadir, beberapa wakil Ketua PWM juga hadir, Ketua-ketua PDM, alhamdulillah. Dari NTT, Ustadz Mustain, ya. Meskipun sekarang posisinya lagi di Surabaya. Yang dari Surabaya sendiri, alhamdulillah Bu Masriah selalu hadir, meskipun sekarang posisinya lagi di Cilegon. Dari Jogja, dari Semarang, ya, Dr. Biri dari Tegal, ya, dari PKU Gombong, ya, dari Bandung, ya, dari Jakarta ada Dr. Araker, ya, dan lain-lain yang tidak mungkin saya sebut satu-satu, satu persatu, karena nanti kalau disebut satu persatu waktunya habis untuk menyebutnya. Mohon maaf semuanya saja yang hadir, yang saya hormati. Alhamdulillah ya, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bisa bersilaturahim kembali di dalam Golden Habit Forum episode yang ke-58. Nah, pada episode ini Bapak Ibu sekalian, kita ingin melanjutkan kajian kita pada Sabtu yang lalu, masih terkait dengan sholat. Ya, kalau pada waktu yang lalu kita bagaimana mengevaluasi sholat kita, saat ini kita mengkaji bahwa ternyata sholat itu menjadi rancang bangun dan roadmap kehidupan kita. Nah, sehingga kalau orang yang sholatnya benar, ya, baik, maka akan menjadikan rancang bangun kehidupannya itu baik. Dan mengikuti peta jalan atau roadmap yang
lurus. Ini ternyata kalau kita kaji secara mendalam, ya, apa yang kita lakukan di dalam sholat itu sebenarnya merupakan gambaran rancang bangun seperti apa yang kita mau bangun untuk diri kita. Kemudian jalan yang mana yang mau kita lalui. Sehingga kalau sholat itu betul-betul kita jiwai dan kita implementasikan, itu akan menjadi sesuatu yang mempengaruhi amalan-amalan yang lain. Sabtu yang lalu sudah kita kemukakan hadis tentang amalan yang pertama-tama akan dihisab oleh Allah pada yaumil hisab nanti, ternyata adalah sholat. Kalau sholatnya baik, yang lain-lain akan ikut baik. Kalau sholatnya rusak, yang lain-lainnya akan rusak. Nah, kita bisa memahami ini, karena ternyata apa yang kita ulang-ulang, kita baca di dalam sholat, itu menyangkut kehidupan seperti apa yang kita wujudkan dan mau kita lalui ya, di dalam proses hidup kita ini. Saya mohon izin untuk share screen. Nah, ini sekedar mengingatkan Bapak Ibu sekalian, kita diberikan masa untuk hidup di dunia ini dalam jangka waktu mulai lahir sampai mati. Ini jangka waktu ini disebut dengan Al-Asr, di mana Allah ya, bersumpah demi Al-Asr, ya, demi Al-Asr, jatah waktu. Saya memahami Al-Asr ini adalah jatah waktu yang ditetapkan Allah buat masing-masing kita. Yang waktu ini kita jalani di dalam 2 episode kehidupan. Episode pertama adalah masa anak-anak, ya, dari lahir sampai akil baligh. Ini adalah masa di mana kita harus belajar untuk mengenal hukum-hukum Allah, untuk mengenal baik buruk, benar salah, ya. Sehingga di dalam proses pengenalan tadi, orang tua mempunyai kewajiban mengenalkan itu kepada anak-anaknya, sehingga ketika memasuki masa akil balik, ya, dia sudah dalam posisi mukallaf. Ya. Nah, mukallaf ini dia sudah harus mempertanggungjawabkan semua apapun yang dilakukan. Keputusan-keputusannya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, untuk berpikir, untuk mempunyai keyakinan, ya, semuanya dinilai. Dan nilainya itu berdasarkan amalnya. Ya. Di sini pada masa itu berlaku ketentuan innal insana lafi khusrin. Semua orang itu sesungguhnya berada di dalam kerugian. Setiap perjalanan waktu, detik demi detik, menit demi menit, ya, jam demi jam, hari demi hari, dan seterusnya, itu manusia itu semuanya merugi. Dan kerugiannya itu akan bertumpuk-tumpuk, kecuali yang beriman, dan beramal soleh, dan berdakwah. Tawasau bil haqqi, tawasau bis sabr. Jadi yang tidak rugi di dalam menjalani waktu itu hanya mereka yang beriman, beramal soleh, dan berdakwah. Nah, ini perjalanan hidup kita yang kemudian akan berakhir dengan kematian di dunia. Nah, pada waktu kematian di dunia ini tentu kita berharap dipanggil Allah seperti yang tercantum di dalam surah Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita ingin dipanggil Allah dalam keridhoannya dan ditempatkan di surganya bersama-sama dengan orang soleh.
Sehingga ini seharusnya menjadi visi hidup kita. Sehingga kapanpun Allah menetapkan memanggil kita, kapanpun saatnya kematian, ya, kita layak dipanggil untuk nafsul mutmainnah. Sehingga kehidupan kita ini untuk memantaskan diri layak dipanggil Allah dengan wahai pemilik nafsul mutmainnah. Caranya dengan apa? Yaitu tadi, dengan iman, amal soleh, dan dakwah. Ini perjalanan hidup yang semestinya kita lakukan. Nah, rupanya apa yang menjadi tugas hidup kita di dunia ini, Allah telah memberikan bekal-bekal yang sangat cukup untuk bisa melewati kehidupan di dunia ini dengan selamat. Nah, ini kita bisa melihat di dalam sholat kita, ternyata di situ sudah ada goal rancang bangun yang mau kita wujudkan di dalam diri kita, itu seperti apa. Nah, monggo kita lihat, ya ini kita tidak bisa mengkaji sholat secara keseluruhan, tapi hanya beberapa bagian-bagian. Ternyata goalnya itu kita ucapkan tiap hari. Di dalam duduk antara dua sujud, ya, doa kita adalah Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ya Allah, ya, ampuni aku, ya, kasihi aku, ya, cukupi aku, tunjuki aku, berikan rezeki kepadaku. Nah, itu kita bisa melihat bahwa ini merupakan goal untuk apa? Untuk hidup berbahagia dalam ampunan, kasih sayang, dan hidayah Allah. Berkecukupan dan berkelimpahan. Nah, sehingga ini kehidupan kita di dunia ini bagaimana kita bahagia berada di dalam ampunan dan kasih sayang Allah serta hidayahnya. Berkecukupan dan berkelimpahan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini semestinya kita buat detailnya. Ini presentasi kita kepada Allah, ini mestinya kita buat detailnya. Kita berkecukupan seperti apa, berkelimpahan seperti apa. Jarang yang ketika kita membaca doa ini tergambar proposal kita untuk meraih rezeki Allah seperti apa. Jadi kalau kita menjadi pegawai, kita bisa mengajukan proposal kepada Allah, ya, saya menjadi pegawai ini bagaimana bisa menjadi pegawai yang terbaik. Menjalani tugas-tugas dengan excellent, sehingga punya prestasi, punya karir yang baik. Ini mestinya implementasinya pegawai yang membaca doa ini itu mempersiapkan diri menjadi pegawai terbaik, pegawai yang excellent. Sehingga dengan ke-excellent yang tadi, ini rezekinya menjadi lancar. Yang pengusaha, nah ini juga mempersiapkan usahanya sebaik mungkin. Sehingga usahanya itu menjadi saluran rezeki yang baik. Nah, ini mestinya ya, kalau kita mempunyai rencana-rencana untuk itu bisa kita wujudkan di dalam proposal hidup kita ya, pada waktu kita membaca warzuqni. Itu ada gambaran yang cukup detail tentang saluran rezeki yang kita bangun. Ini luar biasanya ya, sehingga Bapak-Ibu sekalian kita bisa kemudian membayangkan ya, membangun sebuah impian. Oh, pokoknya rezeki ini harus ya mencukupi untuk membuat tempat tinggal yang layak misalnya. Sehingga kita bisa mempunyai deskripsi tempat tinggal yang kita inginkan yang seperti apa. Yang kecil, yang sedang, yang besar, ya, itu bisa kita deskripsikan.
Kemudian untuk mobilitas kita, supaya kegiatan-kegiatan kita lancar, kita harus punya apa? Tadi Pak Sairi dari kuliah subuh saja pakai mobil, ya berarti kita ingin apa, kegiatan kita di backup dengan fasilitas transportasi yang baik. Nah ini mestinya apa, di dalam kita membaca doa ini itu ada gambaran seperti apa yang ingin kita wujudkan. Berkecukupan itu juga menyangkut manajemen. Bagaimana rezeki yang Allah berikan itu cukup ya, untuk membiayai kehidupan kita. Ini salah satunya. Sehingga tidak besar pasak dari tiang. Kan banyak ya orang yang pengeluarannya lebih besar pasak dari tiang. Penghasilannya 2 juta tapi pengeluarannya 3 juta. Ditutup dari mana? Dari utang dan lain sebagainya. Ya, ini tentu doa ini tidak dihayati. Menghayati doa ini, cukupilah aku, berarti memanage rezeki yang Allah berikan itu supaya mencukupi semua kebutuhan-kebutuhannya. Sehingga di sini berkembang juga manajemen cukup, ya, manajemen supaya bisa cukup, dan membangun sikap diri mencukupkan dengan apa yang diberikan oleh Allah. Karena banyak ini pola hidup atau gaya hidup saat ini, kita tidak mencukupkan dengan apa yang Allah anugerahkan. Ya, tadi di backup dengan hutang, dengan kartu kredit dan lain sebagainya, sehingga dari waktu ke waktu bukan memiliki saving, punya tabungan, tapi justru memiliki hutang yang semakin tinggi. Nah, ini dari rancang bangun. Kemudian kita ingin hidup bahagia dalam ampunan Allah, apa yang kita lakukan untuk itu? Nah, jadi mestinya ini ada detailing. Ya. Sangat bagus kalau misalnya ini kita tulis. Yang mau kita wujudkan itu kita tulis. Karena penelitian menunjukkan orang yang menulis apa yang menjadi impiannya itu memungkinkan terwujudnya lebih kemungkinannya lebih tinggi daripada cuman membayangkan di dalam pikirannya, oh saya pengen seperti ini. Ini ada yang ditulis di dalam bukunya Tung Desem Waringin itu ya, Financial Revolution. Itu penelitian atau bukan penelitian ya, survei di sebuah universitas di Amerika pada saat wisuda ya, itu disurvei berapa di antara wisudawan itu yang mempunyai impian yang tertulis atau goal yang tertulis. Ternyata ketemu hanya kurang lebih 3% dari jumlah wisudawan itu. Nah, dari yang 3% ini diteliti 20 tahun kemudian, ternyata yang 3% memiliki goal tertulis tadi mempunyai aset yang jauh lebih banyak. Meliputi lebih dari 80% total aset yang dimiliki oleh para wisudawan itu. Nah, ini menunjukkan begitu dahsyatnya memvisualisasikan impian, ya, apa yang ingin kita wujudkan, kemudian kita ucapkan tiap hari, setiap sholat itu tergambar, maka sesungguhnya kita sedang mempersiapkan diri kita itu mau seperti apa selama kehidupan kita di dunia ini. Nah, ini sehingga sebenarnya yang sholatnya baik, ya, itu dia mempunyai gambaran yang baik juga tentang hal-hal yang dimohonkan kepada Allah itu. Nah, persoalannya adalah kebanyakan orang ya, memohon rizki, memohon kecukupan, itu hanya menjadi ucapan bibir. Tidak kemudian ada gerakan untuk mewujudkan apa yang diimpikan itu.
Ini kan sebenarnya bagian dari impian kita, Bapak sekalian. Nah, ini karena sholat itu sifatnya global untuk semua orang, tentu detailnya setiap orang berbeda. Kita bisa membuat detail yang berbeda. Saya juga punya pengalaman, ya, meskipun agak terlambat ya, ketika usia-usia 40-an itu baru menyadari pentingnya memvisualisasikan, merencanakan apa yang kita inginkan. Ya. Waktu itu saya mencoba untuk mensistematisasi apa saja yang saya inginkan, saya tulis. Kemudian ternyata dengan menulis dan sering membacanya itu, tulisan itu saya tuliskan di laptop saya, di status saya, gitu, sehingga tiap hari terbaca. Masya Allah, ternyata apa yang saya tulis itu dalam waktu nggak sampai 10 tahun, itu semuanya terwujud. Dengan apa? Dengan memvisualisasikan apa yang kita inginkan. Nah, oleh karena itu kita perlu membuat rancang bangun kehidupan kita itu mau seperti apa. Dibuat detailnya, ya. Bagaimana kasih sayang Allah akan turun, bagaimana hidayah Allah akan turun, bagaimana rezeki Allah akan turun, bagaimana kita bisa mengelola sehingga kita berkecukupan. Ini perlu ada proses detailing, ya, membuat detail. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ya, ini Pak Mustain mau membuat rumah sakit di Labuan Bajo saja, itu proposalnya Masya Allah itu. Ya, dibuat detail, ada studi kelayakannya, ada ini. Itu hanya akan membuat rumah sakit. Itu sudah detailnya termasuk bagaimana mewujudkan kerjasama dengan siapa saja. Nah, kalau untuk urusan dunia saja, kita sudah membuat rancang bangunnya dengan serius, maka seharusnya untuk urusan akhirat kita juga lebih serius. Kalau rumah sakit nggak jadi, ya nggak apa-apa. Kalau jadi, bagian dari amal kita. Tapi kalau kehidupan di dunia ini tidak berhasil kita buat rancang bangunnya, kemudian kita di akhirat kita tidak beruntung, kita berada di tempat yang tidak kita inginkan, nah ini ruginya sepanjang hayat. Sehingga di sisi ini kita juga perlu untuk menseriusi. Nggak apa-apa, yang sudah 60 tahun ke atas, merekonstruksi ulang nggak apa-apa. Karena kita tidak tahu, kita masih akan diberikan usia sampai berapa. Ada yang sampai 80 tahun, berarti masih ada waktu. Dan ada penelitian yang saya diberi infonya dari Pak Ismail Sregar, ya, yang biasanya hadir di forum ini. Ya. Ternyata otak kita itu mengalami masa paling optimal, ya, itu di usia-usia 60-70. Jadi jangan kemudian kita, wah ini saya sudah 60 tahun, sudah 70 tahun, sudah terlalu tua. Nah, ini tidak ada kata terlalu tua. Pokoknya selagi Allah belum memanggil kita, kita masih bisa melakukan rekonstruksi ulang, ya, terhadap apa yang ingin kita wujudkan. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ya, ini selanjutnya silahkanlah masing-masing membuat detailing, ya, dari apa yang ingin diwujudkan dalam pribadi kita masing-masing. Nah, sebagai orang Muhammadiyah, ini ada visi Muhammadiyah, terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Itu bisa kita breakdown menjadi visi pribadi kita, terwujudnya diri kita menjadi pribadi Muslim yang sebenar-benarnya. Ya, nanti bisa dilakukan formulasi pribadi Muslim yang sebenar-benarnya untuk diri kita itu mau seperti apa. Nah, ini ternyata kita harus mengucapkan setiap sholat kita, ya, doa ini antara dua sujud. Berarti kita ucapkan sebanyak rakaat, ya, yang kita lakukan. Berarti ini sering sekali, ya, satu kali sholat, ya, untuk sholat subuh yang 2 rakaat, ini berarti ini kita ulang 2 kali.
Nah, masuk enggak di dalam otak kita gambaran ya, tentang rancang bangun yang ingin kita wujudkan ini. Nah, selanjutnya di dalam sholat itu ternyata ada core belief, keyakinan utama yang kita harus install sedemikian rupa di dalam diri kita, dan ini menjadi parameter keimanan kita. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, tidak ada ilah selain Allah. Ya. Ini kajian Kiai Dahlan tentang ini luar biasa. Ya. Ini termasuk kelompok ayat pertama yang diajarkan Kiai Dahlan dalam buku 17 kelompok ayat-ayat ajaran Kiai Dahlan, ya, ayat-ayat Al-Quran ajaran Kiai Dahlan yang ditulis oleh KRH Hajid, murid beliau. Ilah itu sesuatu yang mempengaruhi hati. Artinya, syahadat tauhid ini maknanya adalah hanya Allah yang boleh mempengaruhi hati kita. Pak Sairi tadi menunjukkan bukunya itu. Sudah punya ya. Ya, kebetulan beberapa waktu yang lalu saya diminta oleh BWA Jawa Barat untuk menyampaikan kajian tentang buku ini. Nah, sehingga orang yang bertauhid itu hidupnya hanya dipengaruhi oleh Allah. Selain Allah boleh mempengaruhi kalau selaras dengan pengaruh Allah. Kalau tidak selaras, ditinggalkan. Ini intinya. Ya. Kemudian berkeyakinan bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul Allah. Yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad itu adalah kebenaran yang datangnya dari Allah. Nah, ini core belief, ya. Keyakinan utama yang kita ucapkan setiap sholat kita. Ini sebanyak duduk tasyahud yang kita lakukan. Jadi sholat-sholat yang 2 rakaat 1 kali, ya. Yang 3 rakaat ke atas, ya, itu 2 kali. Satu hari kita memperbaharui syahadat kita, ya, itu minimal 9 kali. Ini kita harus memperbaiki keyakinan kita. Nah, selanjutnya bagaimana kita menjalani kehidupan ini? Nah, di dalam yang kita baca ketika kita berdiri itu antara lain, ya, kita mengabdi hanya kepada Allah lewat jalan yang lurus. Ini pernyataan yang kita sampaikan kepada Allah setiap rakaat. Karena kita setiap rakaat pasti membaca ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita mengabdi hanya kepada Allah, ya. Lewat apa? Siratal ladzina an'amta, melewati jalan yang lurus. Jadi kita tidak melewati jalan yang bengkok, ya. Jalan yang lurus yang kita mohonkan. Ini jalan kita. Jalan kita adalah jalan yang lurus. Nah, sehingga supaya kita tidak tersesat di jalan yang belok-belok, yang tidak mengarah kepada tujuan hidup kita, maka kita harus selalu membaca peta jalan. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita sedang mencari suatu alamat yang kita belum tahu tempatnya. Nah, sekarang ada aplikasi Google Map. Dengan Google Map itu ditunjukkan jalan yang menuju ke tempat yang kita tuju itu yang mana. Nah, setiap ada belokan, kita mesti melihat lagi Google Map itu. Ya, ini mesti belok kemana? Ya, mana jalan yang benar? Kalau kita tidak mengikuti Google Map itu, kita bisa tersesat sampai mana-mana. Bisa tidak sampai tujuan yang kita tuju. Nah, demikian juga di dalam menjalani jalan hidup kita. Maka komitmen ini
membaca Al-Fatihah itu harus diikuti dengan selalu membaca peta jalan. Apa peta jalannya? Allah sudah memberikan kepada kita Al-Quran dan As-Sunnah. Itu peta jalannya. Sehingga peta jalannya itu mesti kita update terus. Kita ketahui ini harus belok kemana, mengarah kemana. Sehingga kita tetap fokus pada tujuan yang ingin kita capai. Meskipun punya Google Map, kalau kita tidak tahu cara membacanya, karena kita tidak paham dengan bahasa Google Map, kita juga nggak akan sampai. Demikian juga, Allah sudah memberikan kepada kita roadmap, peta jalan, yang ada di dalam Al-Quran itu, yang kita komitmen untuk selalu mengikuti peta jalan itu, maka kita juga perlu untuk memahami peta jalan itu. Sehingga mestinya setiap kita membaca Al-Fatihah itu tergambar. Peta jalan Allah yang belum dikenali yang mana? Oh, ternyata membaca Al-Quran kita masih belum mengerti artinya. Oh, harus dibantu dengan terjemah. Sampai kapan dibantu dengan terjemah? Nah, apakah sepanjang hidup kita akan bergantung pada terjemahan orang? Tentu kita harus melakukan updating. Ya. Kalau sekarang masih dibantu terjemah, kita mesti berani menetapkan saya nanti bisa membaca petanya langsung. Jadi kalau kita pakai terjemah itu ibarat ya kita nyopir yang navigasinya adalah sebelah kita, menerjemahkan apa yang dia baca. Jadi kita tidak langsung membaca navigasinya. Sehingga yang dibaca oleh penerjemah tadi ya, belum tentu pas. Sehingga itu adalah tangga awal untuk supaya kita bisa langsung membaca petanya. Nah, oleh karena itu ya, kita perlu menetapkan ya, target kapan kita bisa membaca petanya secara langsung. Nah, karena itu Bapak sekalian, monggo kita gerakkan umat ini untuk belajar bahasa Arab Al-Quran. Kita mulai dari diri kita sendiri, ya, pelan-pelan kita pelajari. Ya, insya Allah kalau ini menjadi komitmen sepanjang hayat, kita akan sampai. Ya, kita sampai pelan-pelan akan sampai bisa memahami Al-Quran, makin hari makin baik. Ya. Dan insya Allah semakin sering kita membacanya, pemahaman kita juga akan semakin baik. Inilah yang kita perlu melakukan edukasi kepada umat, ya, sehingga umat ini mengerti Al-Quran secara langsung. Dan ini sangat ditakutkan oleh musuh-musuh Islam. Kalau umat Islam sampai ngerti Quran, umat Islam akan menjadi umat yang dahsyat. Maka cara mengalahkan umat Islam itu biarkan mereka tidak ngerti Al-Quran. Kalau perlu difasilitasi supaya tidak belajar Al-Quran. Biar disibukkan untuk mempelajari yang lain-lain. Sehingga umat Islam tidak akan sampai pada kejayaannya. Nah, ini usaha-usaha untuk itu ternyata dibiayai dengan biaya besar supaya umat Islam itu enggan belajar Al-Quran. Orang yang kemana-mana membaca Al-Quran, di jalan misalnya yang dibuka adalah Al-Quran, ya, dituduh menjadi fundamentalis, ya, radikal, dan lain sebagainya. Sehingga orang malu untuk belajar Al-Quran di mana-mana. Ini upaya-upaya yang dilakukan supaya kita tidak dekat dengan Al-Quran. Padahal mestinya ketika kita membaca Al-Fatihah itu tergambar ya. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan aku jalan yang lurus. Ya. Jalan yang lurus itu Allah sudah tunjukkan. Tetapi ini lebih ke arah mohon kepada Allah supaya dimudahkan untuk memahami petunjuknya Al-Quran itu. Sehingga kita punya semangat untuk belajar Al-Quran, ya, punya semangat untuk tetap mengulang-ulang, sehingga kita memahami petunjuk Allah itu. Jadi petunjuk Allah itu tidak datang begitu saja.
siapa yang kuat berusaha untuk memahami petunjuknya, insya Allah akan memahami dengan baik. Oleh karena itu, kita berusaha sekuat tenaga untuk bisa memahaminya. Selanjutnya, di dalam setiap perjalanan kita mengevaluasi langkah-langkah perjalanan kita. Langkah kita seperti apa, dan ini justru diletakkan di doa awal setelah takbir, ya, takbiratul ihram, ya. Kita membaca doa iftitah, itu kan isinya adalah evaluasi langkah perjalanan dan mohon perbaikan atas kesalahan memilih, memutuskan melakukan sesuatu. Sebab yang kita lakukan belum tentu benar, ya. Kadang-kadang salah, ya salah ini kita mohonlah kepada Allah, ya Allah, mohon kesalahan ini diampuni, dijauhkan. Selanjutnya menjadi jauh sekali kesalahan itu tidak kita lakukan. Seperti jauhnya antara masyrik dengan maghrib. Nah, ini evaluasi yang kita lakukan setiap saat. Mestinya tergambar kesalahan apa yang kita lakukan sehingga kita mohon dijauhkan oleh Allah atas kesalahan itu. Nah, mungkin salah satunya, ya Allah, usia saya sudah 60 tahun, tapi ternyata Al-Quran belum difahami, bahasanya masih sama sekali belum difahami. Ini kesalahan. Ya. Kita mohon ampun kepada Allah atas kesalahan itu. Mohon dijauhkan dengan apa? Dengan belajar. Sisa waktu ini, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa memperbaiki kesalahan saya yang terlambat belajar Al-Quran. Nah, ini sehingga kita melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, dan selanjutnya ini pola hidup yang selalu melakukan perbaikan-perbaikan atas kesalahan yang kita lakukan. Nah, masih yang lain, ya, bahwa di dalam perjalanan ini kita harus senantiasa memuji Allah, senantiasa bersujud. Yang kita baca adalah Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Memuji Allah. Ya. Kemudian juga di dalam doa-doa yang lain senantiasa memuji Allah dan bersolawat. Nah, ini dalam perjalanan melakukan evaluasi terhadap perjalanan hidup kita itu selalu mendekat kepada Allah. Dan ini kita ulang-ulang sepanjang sholat kita. Yang minimalis kita melakukannya 5 kali, itu yang wajib-wajib saja. Kita yang biasa melakukan yang sunnah-sunnah, yang tatawu, tentu lebih banyak dari itu. Karena itu, Bapak-Ibu sekalian, mari kita mantapkan rancang bangun kehidupan kita, dan kita mantapkan peta jalan untuk mewujudkan rancang bangun itu, sehingga waktu-waktu yang diberikan Allah untuk kita itu efektif untuk mewujudkan goal, impian, rancang bangun yang kita persiapkan untuk diri kita. Demikian, ya, Bapak-Ibu sekalian, mohon nanti bisa diperkaya oleh para ustadz yang hadir. Ada Ustadz Mustain, ada Ustadz Alauddin, ada Ustadz Sairi, ada Ustadz Agus Kusnadi, dan lain-lain. Ya. Ustadz Ziyad hadir nggak ini ya? Ustadz Ziyad tidak hadir, ya. Nah, tapi mudah-mudahan nanti yang lain-lain bisa menambahkan sehingga kita bisa lebih memantapkan pelaksanaan sholat ini menjadi sesuatu yang penting, ya, di dalam membangun rancang bangun kehidupan kita. Hadanallah yakum ajmain, nasrun minallah fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah, tadi kita sudah mendengarkan tausiah
dari Ustadz Agus Sukaca berkenaan dengan bagaimana membuat peta jalan rancang bangun dari ibadah kita, terutama dari sholat. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masih punya cukup banyak waktu untuk menambah ranah keilmuan kita, informasi kita. Maka dari itu kami persilakan Bapak Ibu sekalian, jika ada yang ingin memberikan feedback ataupun mungkin pertanyaan atau bahkan tadi yang sudah disampaikan, penambahan informasi mungkin dari Ustaz lainnya, kami sangat tunggu. Mohon kami persilakan Bapak Ibu sekalian. Dari Ustaz Mustain mungkin tadi yang sudah disebut oleh Ustaz Agus, mungkin yang tahu, monggo kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami muliakan guru kita Dr. Agus Sukoco. Ya, dan kami hormati semuanya, saudara-saudaraku, partisipan di pengajian pagi ini. Sungguh luar biasa ya. Saya pun merasa banyak mendapatkan siraman rohani dari Ustadz Dr. Agus ini. Jadi saya nggak menduga beliau ini termasuk Ustadz yang banyak ilmunya agama. Saya kira hanya dokter mengetahui soal kesehatan. Ternyata ini luar biasa ini. Ya, mungkin seolah-olah ini Dr. Agus ini kalau ada orang ada sakit jiwa ini lebih daripada ilmu kedokteran ini bisa beliau servis ini. Jadi terima kasih banyak dokter, dan marilah kita yang mendengarkan ini mengambil manfaat dari kajian beliau. Memang kalau kita berkaca kepada diri kita sendiri sejauh kita menjalani syariat agama ini, terutama kita menyadari praktek sholat kita selama ini barangkali masih perlu ditingkatkan ya, untuk kita jadikan sebagai kala itu sebagai bagian daripada modal kita untuk nanti dan hadapan Allah, jangan sampai sebagai amalan yang kosong. Jadi kalau sholat itu dinyatakan oleh Allah akan bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka kita kadang-kadang masih terdengar orang yang rajin sholat, tapi kemaksiatannya masih banyak dilakukan. Ini yang jadi persoalan ya. Mungkin dari segi ya. Tetapi lebih dari itu saya tertarik, jadi saya mencatat bahasa-bahasa dokter nih. Kita membuat istilah Google Map kita adalah sekarang ini, artinya kita mengikuti sunnah Rasul, kita memahami Quran ya. Ini gantinya adalah Google Map sekarang. Jadi saya sendiri terus terang dok, ya memang seperti yang pada umumnya ya, kita memperhatikan, artinya memperhatinkan ya. Cuman orang zaman sekarang ini sungguh prihatin ya. Sungguh Al-Quran ini sekarang ini banyak yang diabaikan ya. Jadi semata-mata orang hanya mengandalkan kecerdasan otak, seolah katakanlah selama ini kita mendapatkan istilah cekoan inspirasi ya global, yang mana kemajuan itu yang dibahas adalah termasuk hanya kemajuan duniawi. Makanya kadang-kadang saya juga sedikit mengingatkan kepada saudara-saudara ya, bahwa jalan hidup yang kita tempuh sekarang ini tentunya ada dua jalan ya. Ada jalan hidup di dunia dan jalan hidup ke akhirat, seperti Agus tadi itu. Ya mudah-mudahan ini bagian daripada pengingat kita semuanya. Jadi saya juga tidak mau menambahkan lebih daripada Dr. Agus, karena tadi banyak sekali. Jadi hal-hal yang
yang dipermodern istilahnya oleh Dr. Agus ini. Jadi melebihi dari hasil anak-anak santri zaman dulu. Nggak pernah muncul sih istilah-istilah itu. Oke, terima kasih Dok waktu yang diberikan. Dan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tambahan informasi dan juga tadi insight pada kita semua. Kami persilakan kembali, monggo Bapak Ibu sekalian. Ada Prof. Partino. Prof. Partino. Monggo Prof. Partino ada yang ingin ditambahkan, diinformasikan kepada kita semua berkenaan dengan tadi upaya membangun roadmap, Prof. Sudah itu sangat mantap, Masya Allah, luar biasa sudah dari tausiahnya Ustadz Dr. Agus. Saya kira sudah sangat sempurna itu. Karena kita semua dari roadmap itu ya tadi yang jadi mutmainah, husnul khotimah kan kita tujuannya itu kan satu toh Mas Dokter. Bagaimana kita pulang itu dengan husnul khotimah gitu. Saya kira itu intinya tujuan kita semua itu. Saya kembalikan ke Mas Iwan, monggo. Terima kasih Prof. Partino, ya betul Bapak Ibu sekalian. Ada juga Prof. Jamaluddin itu. Prof. Jamaluddin, monggo Prof. Jamaluddin kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih sekali. Cuma kami tadi karena masih ada acara-acara yang lain, jadi ikut itu pada posisi pada jam 6 tadi ya. Jadi sudah banyak yang tidak kami ikuti. Tapi kami sekalipun mendapat sedikit, tapi sebenarnya banyak artinya bagi kami. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Dr. Agus yang kami sangat tercerahkan betul dengan informasi yang disampaikan oleh Dr. Agus. Ada beberapa hal yang mungkin kami, kalau boleh kami ikut urun ya. Urun itu apa namanya? Ya menambahlah sedikit mudah-mudahan. Memang Al-Quran itu sebagai mukjizat yang luar biasa dan itu kontekstual universal. Jadi kalau memahami mukjizat Nabi sebelum Rasulullah itu kontekstual lokal situasional. Nabi Musa mungkin ya dengan tongkat menyelesaikan masalah ketika itu dan nabi yang lain. Tetapi Nabi Muhammad itu mukjizatnya untuk menyelesaikan masalah sepanjang masa dan untuk semua masalah. Semua masalah dan sampai kapanpun itulah mukjizatnya. Kira gitu. Dan Al-Quran itu kan kalau dibahas makin meluas tanpa tepi, makin kecil makin berisi tanpa habis-habisnya. Jadi ini hanya kata-kata saja. Dibahas semakin meluas tanpa tepi dan dikaji makin berisi nggak habis-habis. Karena Al-Quran itu memang ya untuk sepanjang zaman untuk semua masalah. Tinggal bagaimana kepekaan dan mungkin ketajaman kita dalam menggali setiap ayat Al-Quran itu. Itulah Al-Quran dalam Al-Quran kalau saya tidak salah, Al-Quran adalah pengingat al-dzikra, Al-Quran al-nur cahaya, mengingatkan dan juga mencahayai. Yang dicahayai apa ya hati kita ini. Gitu. Jadi kalau tadi Ustaz Dr. Agus tadi ada roadmap, itu betul sekali. Kadang saya menyampaikan gini. Jadi sebetulnya antara iman, Islam, Quran dan Rasul posisinya. Jadi iman itu energi hidup. Dengan iman itu akidah. Akidah kan centelan ya, terikat. Dari akidah itu Allah mengalirkan energi dalam kehidupan kita. Spiritual, energi spiritual. Yang dengan spiritual ini kita mempunyai kekuatan yang luar biasa, energi spiritual gitu. Kemudian untuk menjalani hidup itu kan energinya energi spiritual tadi. Jalannya itu adalah Islam adalah peta kehidupan dan Al-Qur'an yang mencahayai peta tadi agama itu. Pemandunya adalah Rasulullah sendiri. Terus kami katakan, kami sampaikan, jadi kami kalau saya tidak salah ini doa ihdinas siratal mustaqim itu kan ayat ke-7. Ya, pada surat pertama itu dijawab oleh Allah pada surat kedua surat Al-Baqarah. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, jawaban Allah adalah dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Jadi dua kata kunci ihdi hudal lil muttaqin. Jadi tunjukilah ya Allah, hudan itulah petunjukku, dzalikal kitabu. Kitab itu yang tidak ada keraguan lagi, hanya yang sangat diyakini. Maka sikap kita kepada Al-Quran pertama harus yakin dulu. Ya, yang kita yakini dulu. Pertama yakin,
Nah, setelah itu belajar dan seterusnya dan seterusnya. Ya terakhir kami sampaikan mungkin gini. Jadi salah satu yang mengagumi Al-Quran, yaitu orang Barat yang saya mengagumi Al-Quran itu saya mengatakan ini. In the words of God, dikatakan bahwa there is a healing of a broken spirit, hope for our spiritual future, and the forgiveness of sin. Ada 3 kunci. In God's revelation dalam wahyu Allah, God's words, there are healings, adalah pelega, penyembuh, penyejuk for our broken spirit, untuk penyakit-penyakit kita, and hope for our spiritual future. Dan Al-Quran berikan harapan kehidupan kita, masa depan kita, and the forgiveness of our sin, dan memberikan ampunan pada dosa kita. Malah kita hubungan dengan surat Al-Fussilat ayat 30, itu ada 3 kata kunci itu. Innalladzina qalu rabbuna mastaqamu, orang yang konsisten komit dengan Islamnya itu, dengan iman pada Allah, itu ada wala takhafu wala tahzanu wabsyiru bil jannati. Wala takhafu, ini jangan takut masa depanmu, ada hope for our spiritual future. Wala tahzanu, jangan sedih dengan masa lampaumu, ya, forgiveness of our sin. Karena kemudian wabsyiru bil jannati, dan lakonilah hidup itu dengan senang, dengan sukacita gitu. Kan gitu kira-kira. Jadi 3 rumus tadi, masa lampau itu jangan sedih, jangan jadi beban hidup. Jangan sedih dengan masa lampau. Kemudian wala tahu, jangan takut dengan masa depan kita, karena Allah selalu menjaga dan melindungi kita, memberikan harapan, hope, ya. Tapi lakoni sekarang ini ya dilakoni dengan senang hati. Saya kira itu, mudah-mudahan mohon dikoreksi Ustaz Agus kalau ada kekeliruannya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cocok kurang. Ada Kiai Agus Kusnadi juga itu. Oke. Mangga dihadirkan ya Ustaz Agus Kusnadi. Ikut menyimak saja, menikmati. Ya Ustaz Laude. Setelah Ode, monggo. Ya. Atau Profesor Rajindra itu ada juga itu. Oke. Banyak sekali profesor di forum kita, luar biasa, dari Prof. Rajindra. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira apa yang disampaikan tadi itu Pak Dr. Agus cukup bagus menurut saya. Sekaligus merupakan suatu bahan evaluasi bagi kita ini semuanya. Apakah kita sudah melakukan hal itu? Artinya bahwa di dalam fungsi manajemen itu sebenarnya itu biasanya kita kan harus merencanakan dulu. Tapi ini kalau saya melihat tadi ini kita balik. Kita di umur 50-an ini seperti apa disampaikan itu kita evaluasi dulu. Evaluasi diri kita apakah yang disampaikan tadi itu sudah benar atau belum. Baru kita rencanakan apa yang harus dilakukan berikutnya, kemudian kita laksanakan, kemudian kita kontrol. Ini semua dari kita sebenarnya semuanya itu. Ini sangat bagus sekali dan saya sangat menyimak tadi itu. Oh ini bagus sekali. Apa sejauh mana kita laksanakan seperti apa yang disampaikan tadi Dr. Agus? Kita evaluasi dulu. Jadi bukan perencanaan dulu, evaluasi dulu, baru kita rencanakan. Ini memang suatu unik ini karena kita kembali dulu evaluasi apa yang sudah dilakukan, benar nggak dalam melaksanakan sholat itu, dan rencananya kita kapan, kemudian dilaksanakan kapan, semuanya itu kembali kepada diri kita. Saya kira itu hanya bahan masukan bagi kami untuk kita yang berumur yang belum menjalankan apa yang telah disampaikan tadi. Saya kira teman-teman pemirsa yang ada di sini sudah melaksanakan semuanya, tetapi mungkin ada yang sependapat dengan saya bahwa marilah kita evaluasi apa yang itu sudah begitu kayak yang dilakukan. Saya kira itu saja nambahan saya yang saya bisa simak ya, dengan sesuai dengan apa yang saya bisa tangkap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rajindra telah memberikan tambahan informasi dan juga feedback atas apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Agus.
Oke, ada lagi Bapak Ibu sekalian yang Ada Ustadz Ismail Sregar. Saya Siregar. Halo, Pak Ismail. Imam Kang Agus. Nyimak. Iya. Ada Ustadz Sairi juga dari Kalteng. Ya, enggak Ustaz Sairi. Terima kasih Pak Agus, Pak Ikhwan. Luar biasa apa yang disampaikan oleh Pak Agus hari ini. Ini merupakan lanjutan dari episode sebelumnya ya Pak Agus ya. Yang pertama, saran saja. Karena ini bahasan yang sangat luar biasa. Istilah minjam, istilah Pak Haidar, pembahasan dengan metode Bayani, Burhani, dan Irfani. Ya. Kalau memungkinkan episode yang 1 dan 2 ini bisa dijadikan satu buku Pak Agus untuk menjadi bahan bacaan kita sehingga kita bisa terus memperbaiki ibadah kita terutama sholat ini. Karena kalau kita bicara tentang sholat dapat dikatakan sangat luas pembahasannya, sangat mendalam, karena itu perlu dibukukan seperti apa yang saya sampaikan tadi. Kemudian yang kedua, memang kita harus selalu mengevaluasi terutama sholat kita, apakah sholat kita ini lebih mampu membentuk kepribadian kita dalam arti hablum minallah dan hablum minannas, ataukah mohon maaf hanya sebagai simbolis saja. Dengan bahasan-bahasan yang Pak Agus sampaikan tadi luar biasa sekali, sehingga kita bisa menjadikan sholat kita ini lebih bermakna untuk diri kita dan masyarakat kita serta keluarga kita. Itu aja barangkali Pak Agus. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustaz Syeri, dan tadi ada masukan dari Ustaz Syeri. Kita sepertinya sudah tinggal 2 menit lagi Ustaz Agus. Monggo kami persilakan kembali kepada Ustaz Agus untuk memberikan feedback akhir dan juga closing atas kajian pada pagi hari ini. Monggo Ustaz Agus. Baik, terima kasih. Saya kira apa yang disampaikan oleh Ustadz Mustain, Prof. Partino, Prof. Rajindra, Pak Sairi, ini bisa memperkaya dari pemaknaan sholat, ya, yang insya Allah kalau kita memberikan makna terhadap sholat-sholat kita dengan tepat akan membuat perubahan-perubahan besar di dalam diri kita. Dan disitulah sesungguhnya idealitas kita sebagai manusia dibangun dengan sholat. Jadi ibarat kita membangun sebuah bangunan besar, itu adalah tahapan-tahapan yang dilakukan mulai pasang fondasi, kemudian masang batu bata dan lain sebagainya. Itu adalah proses untuk membangun. Itu sholat-sholat kita tiap hari. Sehingga proses rancang bangun ini memang sebaiknya sejak awal kita buat sedemikian rupa sehingga bangunan yang kita bangun adalah bangunan yang indah, yang kokoh, ya, yang bagus, ya, dan ini menjadi modal bagi kehidupan kita selanjutnya. Adapun usulan Ustadz Sairi untuk menulis buku, mudah-mudahan terkabul ini Ustadz Sairi. Nanti kita coba untuk merekonstruksi ulang ya dalam bentuk buku sehingga bisa dibaca dan untuk memantapkan pengamalan sholat bagi umat Islam. Saya kira demikian Mas Ikhwan dan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih atas responnya yang positif ya. Mudah-mudahan kita semua ya bisa memperbaiki sholat kita dengan sebaik-baiknya. Hadanallah ya kumajma'in, nasr minallah fatun karib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita. Amin. Episode kali ini Bapak Ibu sekalian dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.